Ya, paparan saya bisa terlihat semuanya? Bisa dong. Oke, suara saya berarti sudah dijawab, berarti suara saya juga bisa terdengar. Terima kasih, selamat pagi lagi untuk semuanya. Pada pagi hari ini saya mendapatkan tugas ini ya untuk memberikan kuliah dari promosi kesehatan ini mengenai sasaran dan strategi promosi kesehatan. Nanti juga ada media juga ya. Nah, kalau kita lihat sasaran dari promosi kesehatan, ini ada sasaran primer, sekunder, dan tersier. Jadi sasaran primer ini merupakan sasaran yang sesuai dengan misi dari pemberdayaan, ya kan, pemberdayaan masyarakat ini ya. Jadi ini bisa langsung kepada kepala keluarga atau ibu hamil, ini anak sekolah, atau langsung kepada individu gitu ya. Nah, yang sekunder ini sesuai dengan dukungan sosial. Di situ adalah dimana kita ini kemitraan ya, jadi bisa dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama. Kemudian yang tersier ini sesuai dengan misi dari advokasi, di mana kita itu kan sudah saya jelaskan dulu, tidak mungkin kita akan sendiri gitu ya. Jadi keberhasilan ini harus disertai dengan power. Nah, di mana untuk mendapatkan power itu kita harus membuat advokasi ini ya. Jadi kita mengadvokasi pembuat kebijakan ya. Nah, pembuat kebijakan ini bisa dari pusat sampai ke daerah, tetapi kalau kita bisa mau membuat advokasi ini juga tidak harus untuk orang yang membuat kebijakan yang tinggi sekali, posisinya tinggi, tapi kita misalkan kita untuk ke SD ada UKGS gitu ya. Nah, ini kita juga bisa mengadvokasi dari kepala sekolahnya ini supaya, karena dia kan kebijakan di dalam sekolah itu gitu ya. Jadi sasarannya tadi anak-anak SD, anak sekolah. Lalu sasaran tersiernya adalah kepala sekolah supaya dia membuat kebijakan yang menguntungkan kesehatan gigi. Jadi misalkan diadakan seminggu sekali gosok gigi, atau mungkin dari guru-gurunya ada kebijakan bahwa penyuluhan tentang kesehatan gigi ini diberikan setiap mungkin sebulan sekali, atau guru olahraga ini setiap olahraga berapa minggu sekali, ini diulang-ulang terus supaya anak-anak benar-benar mempunyai perilaku yang baik tentang kesehatan gigi ya. Kemudian dari dimensinya ini ya, ruang lingkup promosi kesehatan berdasarkan dimensinya itu kita ada dua, bisa ruang lingkup itu berdasarkan sasaran pelayanan kesehatan. Siapa toh yang akan kita sasar, atau tempat pelayanannya. Ya, tempat pelayanannya bisa tempat umum atau sekolah seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat dari dimensi sasaran pelayanan. Dari dimensi sasaran pelayanan ini ada promotif, preventif, jadi ada 4 ya, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pada tingkat promotif, sasarannya adalah, karena ini kita akan mempromosikan kesehatan, jadi kelompok orang yang sehat. Nah, kemarin kita promosi ini namanya aja promosi kesehatan. Jadi kita ingin meningkatkan tujuannya atau meningkatkan kesehatan mereka ya. Jadi supaya mereka tidak sakit tadi, sehingga kesehatan tadi menjadi sarana ya untuk bekerja dan sebagainya. Nah, dalam satu populasi itu 80-85% ini orang-orang ini benar-benar sehat, ini dari survei ya. Nah, makanya dari
orang tersebut supaya mereka itu tidak sakit, jangan sakit. Jadi supaya mereka bisa memelihara kesehatannya sehingga jumlahnya dapat dipertahankan, bahkan kita berharap bisa meningkat. Ya. Kalau mungkin Anda ada apa langsung Dok mau diskusi atau mau apa gitu ya, nggak apa-apa ya. Yang kedua promotif yaitu preventif ya. Di sini yang menjadi sasaran adalah mereka kelompok orang sehat dan high resiko ya, risiko tinggi. Misalkan di sini ibu yang hamil, jadi perlu perhatian khusus kan ya, ibu hamil. Kemudian bayi ya. Makanya MDGs itu ya, Millennium Development Goals itu kemarin nomor 1 adalah untuk ibu hamil, dan jadi untuk ibu dan anak ini ya, ibu hamil dan untuk anak-anak ini untuk menekan angka kematian terkait dengan kelahiran ya, baik untuk ibu maupun untuk bayinya. Kemudian juga mereka ini yang obesitas. Ada sih ya, dulu mahasiswa KG itu yang begitu lebarnya gitu ya, begitu lebarnya itu. Tapi dia bangga. Karena apa? Big is beautiful. Ada enggak di antara kelompok ini, mahasiswa ini ya. Jadi saya tidak apa ya, tapi saya cuma cerita ya, memang big is beautiful kok ya, gitu ya. Nah kebetulan si mahasiswa ini sering fotonya dipajang, jadi sering dia untuk mempromosikan atau mengiklankan baju-baju big tadi ya, jadi dia dipasang di big is beautiful itu tadi ya. Jadi untuk memasarkan baju-baju yang besar itu. Terus kalau maka tiap hari itu sangu ya, dia bawa tempat makan itu. Kalau teman-temannya ini ada yang nakal ya, dia bercanda, disembunyikan. Dia nangis betul karena kalau sudah merasa lapar itu memang harus segera makan gitu ya. Jadi di sini kan berarti kan tadi kan obesitas itu resiko untuk segala macam penyakit banyak sekali, ada jantung, ada diabetes dan sebagainya. Nah di sini makanya ini merupakan juga sasaran untuk preventif tadi ya. Jadi kalau kita seperti itu, mestinya bagaimana sih ini loh yang punya tadi big is beautiful tadi, mesti bagaimana supaya itu tidak kok bangga dengan obesnya, tetapi walaupun ini bisa cari uang ya, tetapi bisa kok menjadi lebih apa ya, normal gitu ya. Mungkin Anda ingat ya, siapa yang artis yang sering MC yang dari Bali itu, saya lupa ya, yang sering pakai kayak jilbabnya yang model apa itu namanya, mungkin Anda ada yang ingat, yang dulu sangat big sekali ya, tapi sekarang langsing banget, cantik banget itu. Dewi Huges Dok. Siapa? Dewi Huges. Betul sekali, iya dokter Trian. Ya betul, Dewi Huges ya, itu cantik sekali ya. Kemudian juga preventif ini PSK. Nah, seperti sasaran untuk seperti ini tuh harus mereka dikontrol betul ya. Jadi kalau di Jogja ya, ini ada namanya Pasar Kembang. Itu tempat PSK ya. Nah, di pasar kan di Jogja ini untuk HIV itu sudah semakin meningkat juga ya.
Sehingga, tapi sekarang mungkin sudah nggak ada lagi ya, tapi ini beberapa tahun yang lalu. Jadi sering mereka itu diperiksa supaya bisa mencegah penularan dari HIV ini. Kadang-kadang memang mungkin ada yang memberitahu sebelumnya sehingga pada waktu didatangi itu kok sudah tidak ada PSK-nya itu ya di rumah-rumah itu. Tetapi kadang tidak kalau begitu mereka tahu ada ini mereka pada lari. Tetapi itu saja sudah terjaring itu berapa persen mereka itu sebetulnya sudah ada yang lumayan tinggi menderita HIV. Nah seperti ini berarti kan harus ada pengertian ya mereka bahwa mereka itu harus hati-hati supaya tidak menularkan tadi ya HIV itu. Jadi ini juga serangkaian mencegah, tujuannya mencegah kelompok tersebut agar tidak jatuh sakit, tapi juga tidak membuat orang lain sakit juga, tapi untuk mereka sendiri agar mereka tidak sakit ya. Nah ini prevensinya termasuk di dalam primary prevention ya. Yang ketiga pada tingkat kuratif. Nah ini sudah menderita sakit ya. Ada penderita penyakit utamanya adalah ini penyakit kronis biasanya ya. Ada diabetes, hipertensi itu. Nah kalau kemarin yang tadi ya saya ulangi yang tadi. Nah pada tingkat promotif kalau kesehatan gigi kira-kira apa yang kita lakukan? Halo, siapa? Hana, apa Tiara, Yasmin, yang lain? Halo, kok nggak ada suaranya ya? 150. Tiara. Iya, belum jawab, Dok. Oh ya, kan Mas. Kalau menurut saya ada sasaran ini high risk mungkin bisa untuk pasien yang mungkin memiliki pit dan visur yang dalam sehingga dilakukan visur sealing, Dok, untuk tingkat preventifnya. Ya, bisa. Jadi kita dilakukan untuk anak-anak tadi visur sealant. Apalagi penggunaan topical fluoride, Dok. boleh, tapi sebelumnya kita mengadakan screening ya. Jadi seperti tadi kita pemeriksaan ini juga lakukan itu. Nah supaya kita tahu bahwa ini untuk kita tadi visur sealant betul sekali. Kalau tadi yang sealant diberikan itu betul sekali, apalagi preventif. Edukasi gigi setelah sarapan dan sebelum tidur, Dok. Kalau itu kita dalam yang tadi edukasi yang pertama. Preventif berarti kita sudah melakukan tadi ada visur sealant, kemudian fluor, larutan fluor, biasanya seperti itu ya. Ya, oke, kita lanjut. Sekarang ini sudah penderitanya. Jadi kalau ini DM, TBC, hipertensi, ini ya sekarang ini nggak usah orang-orang ini para dokter aja penyakit ya. Ada keponakan saya karena penelitiannya kebetulan juga tentang BC, dia ngambil S3-nya tentang itu, udah lulus. Ini kok dia semakin kurus, kok ini ternyata dia sendiri tertular kena TBC-nya ya bisa disembuhkan sih ya, tapi ini bisa saja terkena. Kemudian DM ini Pak Dokter yang sudah kalau ini sudah Yoswo ya sudah senior itu, kalau mereka
kalau mereka ketemu itu kamu sudah nyuntik berapa, seperti ini. Makanya mereka bagaimana supaya pencegah penyakit tersebut tidak lebih parah. Jadi kalau memang sudah seperti itu, yang penting apa? Tidak putus asa, ya, tidak putus asa. Karena seperti penderita orang-orang tua yang banyak ya di daerah gunung, saya bilang di Gunung Kidul, banyak penderita ini yang akhir suicide ya, karena mereka putus sembuh-sembuh, padahal harus itu bisa sembuh, mereka bisa sembuh, tetapi harus ada dukungan dari keluarga, karena tadi sudah minum obat itu diingatkan, ya, jadi mereka sering lupa, oh kayaknya sudah belum ya minum obat. Nah itu memang ada dukungan ya, jadi bisa disembuhkan tetapi sering membuat putus asa. Nah kemudian kalau DM seperti itu memang ya, kalau mungkin dulu pada muda itu mau setelah tua bisa beli apa saja, harus nggak boleh sembarangan. Nah tetapi itu buat teman gitu ya, bahwa penyakit itu menjadi teman sehingga bisa berkolaborasi dengan ada makanan tertentu yang enak tetapi menyebabkan penyakit, dulu sudah pernah gitu ya, tahu rasanya. Mungkin itu yang akan menjadi lebih baik sehingga kita mencegah penyakit tersebut untuk menjadi tidak lebih parah. Yang keempat, rehabilitatif. Nah, sasaran di sini adalah mereka tadi saya ngomongkan, jadi kalau ini kreatif, berarti kalau tentang kariesnya ya, untuk mencegah lanjut kita kuratif tadi. Jadi apa yang perlu dilakukan untuk agar gigi tersebut bisa fungsi dengan baik, gitu ya. Tidak berlanjut, maksudnya tidak berlanjut, tidak semakin parah. Ya. Rehabilitatif, di mana para penderita penyakit yang recovery dari suatu penyakit. Jadi agar mereka segera pulih kembali kesehatan, bisa mengurangi kecacatan ya, bukan kecacatan ya, kecacatan seminimal mungkin ini ya. Jadi di sini juga kalau tidak rehabilitatif, tidak harus sembuh pun, artinya bahwa di sini kita akan memperbaiki fungsi yang berkurang karena adanya penyakit ya. Kalau kita terapkan ke gigi ini, kalau sudah mestinya diberinya adalah dengan pemberian gigi palsu gitu ya. Juga untuk penyakit yang lain, bagaimana supaya mereka itu bisa seoptimal mungkin gitu ya. Jadi bisa kecacatan tadi bisa minimal mungkin, disebut dengan tertiary prevention. Nah, yang untuk pelaksanaan promosi ini kita settingnya ya, tatanan atau setting di tempat. Jadi dimensinya kita lihat dari tempat dan atau settingnya. Nah, dari settingnya itu ada sekolah, tempat kerja, tempat institusi pelayanan kesehatan. Jadi kalau rumah kita ya, sasaran penanganan
sasarannya siapa? Ada bapak-bapak, biasanya ibu-ibu memang yang juga ya di dalam rumah tangga. Bapak ini luwes kalau bahasa dalam rumah tangga menyediakan menu makanan, tetapi kebanyakan di sini adalah ibu-ibu. Nah, sasaran pertama di sini ibu-ibu dan anggota keluarga. Membuat saya ibu ini lebih tadi ya untuk promosi, untuk apa yang kita promosikan tadi ya. Nah, sehingga membuat ini bukan membuat ya, kita menyasar ya kader, membuat kader atau kita sasarannya kepada kader agar kader ini nanti aktif melakukan kegiatan untuk ibu-ibu dan anggota keluarganya. Nah, jadi ada kader kesehatan gigi ya, misal biasanya kalau kader kesehatan itu ya udah semuanya dia masuk ya kesehatan, masuk kesehatan gigi dan sebagainya itu ya, di dalam posyandu gitu. Kita bisa lewat PKK gitu ya. Tapi kayaknya ibu lebih sekarang lebih aktif dalam kader ya. Tapi PKK juga ada lewat arisan. Kemudian tokoh masyarakat. Nah, kalau kita bisa dekati tokoh masyarakat itu akan ya. Juga yang sering ya, atau LSM ini ya. Nah, ini tokoh masyarakat itu sering menjadi apa istilahnya juga gitu ya, kok seperti itu jadi manut kalau di dibujuk oleh mereka itu. Sasaran tertentunya karena ini masih lingkup yang ibu rumah tangga, ini kita tidak langsung ke membuat kebijakan, tetapi masih sama ya, membujuk laksanakan agar mereka ikut membantu dengan program-program yang kita beri untuk ibu atau keluarga. Sama di sini ya, kader, PKK, ya, tokoh masyarakat dan sebagainya. Nah, program yang kita bisa berikan ini tentu kalau kita kan lewat kader tadi bisa lewat Yandu, kesehatan ibu dan anak. Kemudian bagaimana gizi yang baik, ya, gizi yang baik, lingkungan, kemudian wellness, ya, atau gaya hidup. Nah, apakah mereka sudah mempunyai jaminan kesehatan? Diharapkan mereka bisa ikut BPJS, gitu. Nah, saya masih ingat pada waktu saya mau KKN dulu, ya, mau KKN. Kemudian kan di situ sebelum kita diberangkatkan untuk KKN, nanti Anda kan belum KKN ya. Nah, jadi kami ini ya, mahasiswa ini ada yang memberikan kuliah itu, pokoknya di situ nanti ada tokoh masyarakat. Nah, Anda harus bisa mendekati key person tersebut. Nah, makanya begitu sampai di desa terus tanya, misalkan kita tidur di rumah penduduk gitu ya, di rumah penduduk, kemudian ditanya yang seringan itu siapa, ini kita wawancara dengan beberapa penduduk, ternyata key personnya adalah ini. Nah, udah kita selain tentu saja yang disebut dengan di situ
mengambil kebijakan yang ini kan adalah Pak Lurah ya, kepala desa itu ya, kepala desa. Nah, jadi kita harus bisa mendekati mereka. Ternyata benar ya, yang namanya Pak Kepala Desa itu yang katanya susah sekali kalau sudah pokoknya sama penduduk itu agak gimana ya, susah. Jadi susah artinya apa ya, ada kegiatan-kegiatan yang tidak mau gitu ya. Tetapi ternyata dengan kami dulu tuh sangat mendukung ya. Jadi kita dekati kakaknya ini juga ada bapak itu yang disebut dengan key person. Nah, ini membuat Anda nanti kalau KKN bisa mengatakan mereka itu program Anda nanti bisa berjalan dengan baik gitu ya. Jadi saya dulu mengadakan lomba balita sehat. Nah, ini tuh bisa sukses gitu ya.